bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Labanan al Yao ready. Kitau mania. Kitau mania. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi promosional, mengenai strategi menarik perhatian dan mempengaruhi pelanggan. Nah, apa sih komunikasi promosional itu? Komunikasi untuk mempengaruhi pelanggan. Nah, di sini, semisal kita menawarkan produk kepada pelanggan, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada pelanggan agar pelanggan ini tertarik terhadap produk kita. Terus yang kedua yaitu membentuk persepsi dan minat. Nah, bagaimana cara kita menawarkan produk kita semenarik mungkin kepada pelanggan agar pelanggan ini mau dan membeli produk kita. Terus yang ketiga yaitu mendorong tindakan. Nah, bagaimana cara kita agar tindakan yang kita lakukan kepada pelanggan ini mendorong minatnya agar ingin membeli produk yang kita tawarkan kepada pelanggan tersebut. Jadi intinya komunikasi promosional bukan sekedar promosi biasa, tapi bagaimana kita mempengaruhi pikiran dan emosi konsumen sehingga mereka tertarik dan akhirnya melakukan tindakan pembelian terhadap produk kita. Kenapa penting? Karena produk yang bagus belum tentu laku. Yang membuat produk itu laku adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya kepada pelanggan di pasar. Di tengah maraknya persaingan bisnis yang semakin ketat, di sini kita berperan penting bagaimana cara kita membuat produk kita ini dikenal di pasaran dan bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikannya kepada pelanggan agar pelanggan ini tertarik pada produk kita. Selanjutnya yaitu membangun brand yang kuat. Nah, bagaimana cara kita ini agar brand kita ini dikenal di kalangan masyarakat? Nah, kita harus membuat brand yang cukup dikenal oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus tapi harga masih terbilang murah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menarik dan mempertahankan pelanggan. Apakah dengan cara kita memberikan promosi yang bagus ke sosial media atau kita memberikan promo-promo kepada pelanggan setiap minggunya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan utama. Tujuan komunikasi promosional itu ada 4. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun minat. Yang ketiga, menciptakan keinginan. Dan yang terakhir, mendorong tindakan atau pembelian. Bauran promosi. Dalam komunikasi promosional, ada beberapa alat utama seperti iklan, promosi penjualan, public relation, penjualan langsung, dan digital marketing. Agar produk kita dikenal oleh banyak kalangan, sebaiknya kita melakukan periklanan seperti periklanan pada media TV, radio, sosial media agar memiliki jangkauan yang luas dan cepat membangun awareness. Maksudnya di sini bagaimana caranya ini orang bisa kenal produk kita dengan cara melihatnya di sosial media. Nah, agar pelanggan tertarik pada produk kita bisa melakukan promosi penjualan seperti memberikan diskon, kupon, atau cashback. Selanjutnya yaitu public relation. Nah, di sini bagaimana cara kita membangun citra perusahaan secara positif dan lebih dipercaya oleh konsumen kita. Karena kita tidak boleh menawarkan harga murah saja tetapi produknya itu tidak bagus. Kita harus menawarkan harga murah tetapi produk kita terjamin dan kualitasnya itu bagus. Nah, di dalam perusahaan kita harus menerapkan prinsip pesan efektif dengan cara kita harus melihat bagaimana relevan pada kebutuhan konsumen kita. Terus, apakah jelas dan mudah dipahami oleh karyawan kita. Kita harus konsisten pada perusahaan dan emosional dan lebih menarik lagi untuk pelanggan kita. Perlu diketahui juga bahwa ada model terkenal yaitu AIDA. Attention untuk menarik perhatian, interest untuk membuat orang tertarik, desire untuk menimbulkan keinginan, dan attention untuk mendorong pembelian. Tantangan di era digital. Tantangannya lebih besar pastinya, karena orang bisa skip iklan,
Jadi kita harus membuat konten yang lebih kreatif, menarik, dan berbeda dari konten-konten lainnya. Cara mengukur kesuksesan dengan cara keberhasilan komunikasi bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, apakah banyak yang melihat? Terus yang kedua, apakah banyak interaksi? Dan yang terakhir, dan yang paling penting, apakah ada yang membeli? Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, komunikasi promosional bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling bisa nyambung dengan audiens.